kita yang sama kita hormati Kiai Haji Utem dari Manado Ciamis. Sekian, terima kasih. Sekali lagi Ustaz kami aturkan terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan kekurangan daripada kedatangan anak-anak kami di tempat ini. Semoga sauna kita mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dimamurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi sebelum saya tutup, ada sesuatu yang saya lupa. Nanti kalau di perjalanan kalian dipancing-pancing untuk diwawancarai. Kalau saya dengan baik. Nanti kalau di perjalanan ada media yang datang untuk mewawancarai kalian, tolong sampaikan tidak ada yang berhak untuk diwawancarai kecuali sampaikan kepada orang tua kita. Sampaikan atau ke korlap kita. Nah, kadang-kadang sekarang ini sudah mulai muncul nih. Sudah mulai muncul fitnah-fitnah di TV. Karena ini di TV cukup geger, nasional dan internasional. Tapi kalian menggegerkan dunia. Datang dari Ciamis jalan kaki. Nah, ada muncul orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak Ciamis katanya datang ke Jakarta, ada yang dibayar, ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Nah, terus muncul lagi kok kiainya tega, bikin santri-santrinya hujan-hujanan, dalam gelap gulita malam, berjalan dan lain sebagainya. Nah, ini mulut busuk kakus mereka yang memfitnah kita. Tapi kalian harus sebentar. Cuman saya titip nanti kalau dalam perjalanan ada insan media yang lapar meminta bertanya, sampaikan saja itu kepada korlap yang bersangkutan. Setuju? Setuju. Betul? Betul. Jangan sampai nanti ada yang mewawancarai karena ada kesempatan masuk ke TV seolah-olah atau begitu ngomong baca keluar nanti nggak kontrol ngomong, nanti terbihin sedikit bisa nanti salah paham insan media. Mereka lagi cari celah dari kita. Terus yang kedua, tolong kita jaga akhlak. Buang sampah jangan sembarangan. Nanti kalau nyetok mobil juga jangan sembarangan. Karena ini mata mereka terus memandang. Sedikit saja ada kelemahan dari kalian, sedikit saja ada kesalahan dari kalian, mereka akan blow up sebagai fitnah yang akan disebarluaskan kepada umat Islam. Sehingga tolong jaga akhlak, tolong jaga ucap kata yang baik, tolong jaga sifat kita yang mencerminkan akhlakul karimah sebagai kita santri yang berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, siap jaga haibah santri? Siap. Siap jaga marwah pondok pesantren? Siap. Siap jaga kehormatan Islam? Siap. Siap jaga kehormatan perjuangan kaum muslimin? Siap. Allahu Akbar. Dan terima kasih. Akhirul da'wahum alhamdulillah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan. Mohon ke depan dan ketua korlap mohon ke depan. Pimpinan pondok pesantren Al Ketua saya ini ketua DPR dan Dirjen ketua korlapnya, dan kami sepakat semuanya apabila ada wawancara dari TV dan dari media manapun dia yang keluar. Jadi semuanya jadi satu ya, satu sumber untuk insan media. Antum silakan dikirim kepada Haji Nama. Setuju semuanya ya? Jadi sebagai ketua atau Imam Musafar. Imam Musafar untuk media ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mau disampaikan bagaimana ada sesuatu? Nah, kita mau berjalan dan berapa sekarang ini kira-kira berapa ada maklumat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Allah Ta'ala Ibrahim Karim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aniqul
يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan nikah kita memang sangat ideal pada ketua DKM Masjid Kampung Nagrek, terutama keluarga besar Bapak Haji Ariful Alam. Jazakumullah khairan atas kerinduan beliau di tempat ini, di tempat yang kita semua, mudah-mudahan semakin amat keberkahan. Selanjutnya kepada ketua DPD Jawa Barat Bapak Kiai Abdul Wahab Provinsi pada acara pertemuan kami pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setengah perjalanan kita telah sampai di Bandung. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh beliau, kita tetap menjaga ikhlasunya, urusannya, sehingga amal kita tidak sia-sia. Dan ini mudah-mudahan jadi fondasi awal bagi generasi pelanjut kita, bahwa kita telah mencetak sejarah, meletakkan fondasi bagaimana Islam menjadi bersama ini, insyaallah. Selanjutnya yang kedua, perjalanan ini sungguh sangat mengharukan sekali, sangat mengharukan sekali. Ada banyak hal yang tidak terduga. Yang pertama, sesungguhnya acara kali ini berawal dari diskusi kecil sekali, hanya beberapa orang saja. Terus kami melakukan konferensi pers lewat Facebook, dan kami tidur semua begitu bangun. Pada subuh saya lihat itu sudah menjadi viral nasional dan dilihat sekitar 25.000 orang. Nah, begitu itu jadi viral, maka ajang kami semakin kuat karena sudah banyak di media sosial bahwa ini adalah hanya kegiatan hoax. Akhirnya kami berembuk dengan keluarga besar Forum Perwakilan Kabupaten Ciamis dan diputuskan bahwa kita akan berkumpul epicentrumnya di Masjid Agung Ciamis. Betul bahwa yang dikatakan tolak dan dari Darul Kamang 10.000 yang mengikuti 10.000 santri putih saja ada sekitar 3.500 orang. Begitu kita jalan kaki dari Masjid Agung, dan karena tidak ada konfirmasi awal dari pihak keamanan karena acaranya serba mendadak, persiapan sekalipun serba mendadak, sehingga hari ini ada yang bawa baju cuma satu. Perkalaan sekalipun kami hanya menyiapkan sarapan pagi pada saat itu, dan akhirnya diputuskan kita berjalan sesuai protokol Allah. Tapi apa yang didapatkan bahwa sepanjang perjalanan saya mendapati orang-orang menangis. Kita mendapati begitu banyak saudara kita yang ikut berpartisipasi. Inilah barangkali apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Fabashshiril ladzina amanu bi anna lahum minallahi fadlan kabir. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka ada keunggulan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meyakini bahwa apa yang difirmankan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang selalu menyenia berjuang di jalan Allah, Allah akan turunkan jalannya. Dan kita sampai di sini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, dan kita tidak pernah lihat televisi, lihat apapun. Mudah-mudahan kerja kita dihitung oleh Allah sebagai kerja-kerja ikhlas kita semua. Allahu Akbar. Allah. Selanjutnya kami juga dibimbing terus oleh para sepuh pondok pesantren di Ciamis. Ada Kiai Haji Muhammad Salih Hidayat, ada Kiai Haji Masud Muhammad Hasan, dan sampai di destinasi pertama di Mirtaloga Usmania, sesungguhnya jumlahnya masih sekitar 8.000 aja Pak, sekitar 8.000-an. Tapi berdasarkan inisiatif kami, kebijakan kami, yang santri putri semuanya dipulangkan karena tidak mungkin untuk melakukan perjalanan. Juga yang santri putra yang masih kekuatan fisiknya dan umurnya masih belum layak, kita pulangkan sekitar 1.500 orang, dan yang nginap di
Sekolah itu ada sekitar 3.000 orang, Pak. Ada sekitar 3.000 orang. Kita jalan kaki lagi dan di destinasi yang ketiga di pos PPC Ciawi kami juga turun lagi karena ada himbauan, ada Pak Dandim dan di Ciamis dan di Tasik bahwa Pangdam menelpon Pak Dandim untuk melakukan himbauan, katanya nanti akan dikirim angkutan. Pada saat itu saya tidak memutuskan sendiri, berembuk dengan sesepuh, berembuk dengan para santri yang berat. Nah, saat itu pilihannya bahwa apakah dilanjut atau tidak lanjut. Selanjutnya kalau ada mobil dari Dandim, jawabannya adalah oke, kita naik mobil, syarat diantarkan ke Jakarta. Dan apabila diantarkan pulang, ada salah satu peserta menyatakan bahwa mundur bagi kita adalah satu kemunafikan. Saya juga tidak bisa menahan dan alhamdulillah kami sampai. Dan selanjutnya nanti sudah rehat ini kira-kira jam 6 kita akan musyawarah, kita lihat cek fisik dan sebagainya. Sesungguhnya begitu banyak yang masuk di WA saya dari luar kan. Saya tidak pernah nyembara nomor Allah dari mana. Telepon per 1 menit sehingga telepon saya hampir hang. Kenapa? Ihwa dari Cilunyi sampai Cianjur sampai Bogor siap menerima kami, bahkan ada yang punya hotel katanya siap menampung berapa kamar pun. Selanjutnya Ihwa yang dari Purwakarta, dari Bekasi siap untuk menjemput kita bahkan di Gedung Islamic Center di Bekasi. Tapi saya akan menentukan kembali lagi karena di Haji Masuk Pamekasan dia juga akan bergabung lagi. Kita akan tentukan sikap bagaimana selanjutnya. Dan andai pun nanti kesepakatannya kita sekarang sekalian wajah tidak bisa dibohong juga kan. Saya berpikiran karena beliau tadi bahwa al-insan ditakdir, Allah ditakdir. Kita hanya punya rencana untuk jalan sampai Jakarta, tetapi takdir Allah nanti akan ditentukan sesudah rapat kita jam 7 nanti. Ya Allah, kami akan mengambil yang terbaik. Yang penting tujuan kita jangka pendeknya adalah kita sampai di Jakarta untuk mengikuti aksi 212. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Aksi 212. Super. Itu saya kira kan. Jadi kami tidak bisa memutuskan secara berdua. Karena kami ini sekali setiap pos kami berembuk ya, dia Pamekasan dan Dede Baru Kamar, saya Jamis Malik, adik saya, karena adik saya ketiga-tiganya yang pimpinan pada pesantren ikut semua. Nanti saya juga harus rolling untuk kembali ke pondok karena masih setengah santri 3/4 ditinggal dan kami akan berembuk terus. Jadi nanti insya Allah kita akan nanti laporan dari sini. Ini saya berharap Bagi-bagi sekalian, kami dari DPD PPI Jawa Barat sangat mendukung. Artinya dengan segala risiko. Kalian memilih destinasi terakhir dimanapun kami dukung. Kalian memilih destinasi terakhir di sini kami dukung. Kalian jalan langsung sampai ke Bekasi kami dukung. Jadi kami dari DPD Jawa Barat sudah membuat seperangkat sistem lewat panglima daerah yang kami tunjuk dan sengaja panglima daerah setiap saat terus berkomunikasi dengan KPP dan juga saudara kita yang menjadi korlap dan terus berkomunikasi. Artinya bahwa apapun yang menjadi keluh kesah kalian, apapun yang menjadi problematika kalian di dalam perjalanan kami DPD Jawa Barat ingin sharing, ingin sama-sama merasakan, sama-sama sepenanggungan, sama-sama ingin ikut andil membantu. Oleh karena itu jangan ragu, jangan khawatir, insya Allah semuanya ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami pun juga seperti yang saya sampaikan, kami akan terus berkomunikasi. Jadi tolong Ustaz Kiai nanti apapun bentuk keputusannya tolong sampaikan ke Panglima Daerah karena Panglima Daerah terus mengikuti saya. Nah, jadi nanti Kiai Bikin sampaikan ke Ustaz Doni Fatahila untuk bagaimana selanjutnya sampai di mana dan apa yang kita bisa bantu.
Dan terus juga TV One khusus dari media terus kontak-kontak saya. Beliau ini terus memantau perjalanan kalian. Sehingga sekarang ini layar kaca yang terus memberitakan perjalanan kalian salah satunya adalah TV One. Dan sekaligus dari beberapa wartawan TV One mengontak dan kita sudah sampaikan kepada satu pintu memberikan berita-berita terkait aktivitas saudara-saudara sekalian. Nah, makanya komunikasi yang dinamis antara Korlap dengan nanti Panglima Daerah FPI Ustaz Doni Fatahillah ini akan memberikan komunikasi kepada media yang ada. Kita bukan membutuhkan atau mengundang mereka, tetapi kita juga cukup mendapatkan manfaat dari mereka karena saat ini adalah merupakan say the word. Saat ini adalah merupakan perang informasi di mana-mana. Sehingga informasi itu semoga menambah penopang untuk datangnya kemenangan bagi perjuangan Islam dan Muslimin. Nah, sekian, silakan lihat sejenak sambil menunggu para orang tua kita nanti bermusyawarah dari jam 6 atau jam 7 dan tolong nanti satu komando sesuai dengan hasil keputusan musyawarah yang bersangkutan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji, terima kasih semuanya DKM Sarung Nagrek, semoga semua kampung Nagrek, semoga dengan kehadiran kita di kampung Nagrek ini menjadi wasilah tamah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung Nagrek masjidnya tamah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.